Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil gitu. Dari kata euangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari ini saya itu senyum-senyum terus gitu ya. Lucu melihat tingkah pola Ustadz Kainama dan juga Ariesto. Nah, Ustadz Kainama ini seringkali membohongi umat. Pertama, dia tidak jujur dengan identitas dirinya. Katanya dia pernah sekolah, pernah kuliah di STT di Jakarta, kemudian di Leiden di Belanda, di Haifa, Israel, bahkan pernah kuliah juga di di Vatikan. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu muncul video Ustadz Kainama dan Ariesto datang ke tempat seorang pengacara. Katanya dia tidak pernah sekolah. Nah, ini kan tidak jujur ya. Jadi kalau identitas dirinya saja tidak jujur, bagaimana mungkin dia akan jujur dengan apa yang dia ajarkan. Jadi saya kasihan dengan para penonton Ustadz Kainama ini ya, sudah dibohongi oleh Ustadz Kainama. Nah, kemarin dia katanya males sebut nama saya, inisialnya aja males. Muncul video panggil-panggil nama saya. Ini orang memang tidak konsisten ya. Nah, kok tidak konsistennya dia ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan di YouTube. Salah satunya adalah mengenai kata Injil. Menurut Ustadz Kainama, di video berikut ini, dia mengatakan bahwa barang siapapun orangnya, apapun agamanya, jika mengatakan Injil itu dari bahasa Yunani Evangelion, maka dia melakukan 1. Penistaan, 2. Penghinaan atau apa ya? Penipuan, 3. Itu pembohongan, yang keempat pembodohan publik. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat Ustadz Kainama berikut ini. Ketika ada orang yang bilang, poin nomor 1, saya tulis, poin nomor 1, apa itu? Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Itu apa? Sekali lagi, penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran itu ngambil Evangelion. Tuh, sekali lagi, mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa, tapi kalau dia berani bilang kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil dari kata Evangelion dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Sekali lagi, kalau ada orang, mau Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli, dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik, kalau dia bilang kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion, itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Cari aja. Itu 4 pasal kena itu orang. Nah, loh. Ya. Nah, oke. Kita garis bawahi ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu. Barang siapa yang mengatakan bahwa Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, maka dia melakukan penistaan, penipuan, kemudian pembohongan dan pembodohan publik. Ini katanya sih kena 4 pasal sekaligus. Saya dapat satu video di mana yang ngomong itu adalah Ustadz Kainama sendiri, bahwa Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion dan bahasa Arabnya adalah Injil. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil gitu. Dari kata euangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil gitu. Dari kata euangelion,
lalu bahasa Arabnya itu Injil, Evangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, lalu bahasa Arabnya itu Injil. Ini isinya cuma 4 katanya. Cuma 4 gospel, atau gospel bukan Injil. Gospel bukan Injil. Bukan. Gospel itu catatan tentang Injil. Lucu ya. Dia nggak konsisten kan dengan apa yang dia ucapkan. Makanya saya itu sebenarnya kasihan dengan saudara-saudara muslim yang dibohongi oleh Ustadz Kainama ini ya. Jangan dengarkanlah dia ini, karena dia ini nggak jujur dengan dirinya, nggak jujur, identitasnya nggak jujur, apalagi dengan apa yang diajarkan itu ya, pasti nggak jujur juga. Comot-comot sana sini, klaim sana sini, kemudian diterjemahkan pakai Google Translate, hanya pakai Google gitu ya. Ya masa iya ngaku S3 dari Israel, pernah kuliah di Leiden, di Vatikan, nggak pernah sekalipun kedapatan memakai sumber-sumber primer atau buku-buku, nggak pernah, selalu pakai Google. Kalau Bapak Ibu lihat dimanapun itu, orang yang akademisi, orang yang pernah kuliah bahkan sampai doktor, itu pasti dalam setiap pengajarannya itu benar-benar ilmiah dan berasal dari sumber-sumber primer. Nah ini enggak, hanya copy paste dari Google andalannya. Jadi gimana? Apakah Ustadz Kainama ini menuduh dirinya sendiri menista, menipu, membohongi, dan membodohi publik? Ayo, masa iya dia mau melaporkan dirinya sendiri karena sedang melakukan penistaan? Lucu ya, menghadapi Ustadz Kainama itu ya senyum-senyum sambil nyantai gini, duduk sambil goyang-goyang gitu ya. Gak usah dianggap serius, gak usah cari buku-buku yang bagaimana gitu, gak usah lah ya. Ya cukup gini aja. Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.